Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor. Oke, kali ini kita bahas motor Scoopy FI yang ban donat ya, yang ban gambot itu. Ini keluhannya motornya itu mogok, tidak mau hidup. Dalam artian bukan mati total ya. Ini starter elektriknya masih berfungsi dan engkolnya pun juga masih berfungsi. Jadi tidak macet atau mati total seperti itu. Keluhannya di starter motornya tidak mau hidup. Kadang mau hidup sebentar terus mati lagi, dan digas juga tidak mau. Ini kondisi motornya sudah saya bongkar pada bagian jok bagasi dan penutup cover tangkinya. Belum saya apa-apakan, belum saya cek ya. Tapi nanti akan kita analisa bersama-sama. Oke, langsung kita cek saja bersama-sama kondisi motornya seperti apa. Langsung kita cek bersama-sama kawan. Kita kunci kontak on dan kita tes. Nah, motornya seperti ini, tidak mau hidup. Digas tidak mau. Fuel pump terdengar bunyi nging. Bunyi kan? Fuel pump aktif. Oke, seperti itu penyakitnya. Terlihat kotor sekali. Ini kayaknya motornya jarang dilakukan penservisan ya. Nah, seperti ini. Saya tidak mau ngecek yang lain-lain dulu, tapi saya cek yang poin pokok-pokoknya saja. Nanti kita cek dulu tekanan fuel pumpnya berapa. Dan untuk mempercepat waktu, langsung saya bongkar box filternya aja. Mungkin box filternya mampet atau buntu seperti itu. Oke, langsung saya bongkar aja dulu ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update tutorial terbaru dari Hafiz Motor. Oke, filter udara masih kering walaupun kotor. Iya, ini tidak ada masalah ya. Nanti kita tinggal bersihkan saja. Berarti masalahnya bukan pada filter udara kawan. Oke, untuk kelanjutannya kita cek tekanan fuel pump dulu ya. Oke, lanjut kita cek tekanan fuel pumpnya dulu. Nah, untuk membukanya kita bisa congkel sedikit untuk mode yang seperti ini kawan ya. Kita letak obeng min di sini, kita angkat sedikit seperti itu. Nah, dia sampai terangkat ke atas seperti ini kawan. Ya kan? Langsung kita tarik keluar. Pasang juga konektor selang fuel gignya. Oke, langsung kita pasang saja dan kita cek tekanannya. Langsung kunci kontak on. Tekanannya normal kawan, sampai 40 PSI atau 294 kPa. Jadi tekanan fuel pumpnya normal. Dan pastikan juga bahan bakar atau bensin tidak kemasukan air ya, atau tidak bercampur air atau kotor seperti itu. Oke, jika tekanan fuel pump normal dan tangki bahan bakar tidak kotor atau tidak kemasukan air, berarti kita langsung cek ke tahap selanjutnya. Oke, lanjut. Jika fuel pumpnya dirasa normal, setelah itu kita cek kepada bagian cop busi saja ya. Oke, sebelum kita cek busi atau cop businya, kita cek dulu pada koilnya. Biasanya ada kebocoran arus dari badan koil atau kabel pangkal koil di sini ya. Biasanya di sini dia ada kebocoran arus atau malah di badannya sini. Untuk membuktikannya apakah koilnya masih normal atau tidak, kita langsung kunci kontak on dan kita coba starter. Sudah on ya. Langsung kita pencet starter saja. Nah itu kawan,
masalahnya ada di sana kawan. Terlihat kah? Nah, yaitu motor ini penyakitnya ada pada koilnya kawan. Ini koilnya mengalami kebocoran arus pada badan koilnya ya, bukan dari kabelnya. Kalau dari kabel koilnya sini masih bisa kita akali dengan menutup kabelnya dengan menggunakan lem silikon atau kita isolasi ulang seperti itu. Pada video-video saya sebelumnya sudah pernah membahas masalah koil yang bocor arusnya ya. Dan ini yang terjadi yaitu bocor pada badan koilnya. Yang di sana itu pada groundingnya tempat baut, lubang bautnya ini ya. Di sana terjadi kebocoran arus. Jika sudah seperti itu tidak bisa diakali kawan, mau tidak mau kita harus mengganti koilnya tersebut. Ini bisa diakali dengan cara menggantung koilnya ini. Jangan koilnya ini jangan ditempel ke rangka atau ke bodi ya. Tujuannya apa? Kenapa kok digantung? Ya biar tidak terjadi kebocoran arus seperti itu. Tujuannya digantung kan biar dia tidak nempel ke ground atau ke bodi atau ke massa ya. Digantung dengan cara membungkus koilnya ini rapat-rapat, digantung atau diletakkan saja tapi dibungkus total ya, tanpa dibaut ke rangka, tanpa dibaut ke bodi, itu juga bisa. Tapi jika mau motornya normal seperti aslinya ya mau tidak mau kita ganti koilnya saja. Oke, untuk mempercepat waktu saya langsung eksekusi koilnya dan kita ganti koilnya dengan yang baru. Oke, lanjut. Nah, ini koil yang lama sudah saya lepas, sudah saya bongkar ini ya. Nah, kita ambilkan koil yang baru. Pakai yang original. Saya pakai yang K25 ya untuk yang tipe belum USB. Ini sih sama aja, tidak masalah, cuma yang membedakan adalah panjang kabelnya ini aja. Kalau yang tipe K44 ini untuk yang USB ini kabelnya agak panjang. Yang untuk K25 atau KZL ini kabelnya agak sedikit pendek, tapi tidak masalah karena ada stoknya ini ya, kita pakai ini saja. Yang penting original ya, ini untuk motor injeksi ya. Kalau untuk motor injeksi, jika koilnya bermasalah atau mau mengganti koilnya, jangan menggunakan koil yang sembarangan atau koil motor karbu dipasang di injeksi. Jangan dicoba ya. Kalau mau mencoba ya tidak masalah, nanti resikonya tanggung sendiri. Oke, untuk mempercepat waktu langsung saya pasang saja. Oke, lanjut. Ya kawan. Ini koil baru sudah terpasang pada tempatnya dan bisa kita baut secara rapi. Dan kabelnya nanti bisa kalian atur sendiri agar kabelnya tidak mepet dan tidak bergesekan dengan benda lain atau dengan bodi atau dengan kabel yang lain ya, agar tidak terjadi konslet nanti. Ini nanti saya posisikan seperti ini saja dan nanti akan saya ikat di sini biar lebih aman dan tidak bergesekan dengan kabel yang lain. Oke, langsung kita tes bersama-sama seperti apa setelah kita ganti koil yang baru. Kunci kontak on, langsung kita starter saja. Oke, motor langsung hidup normal dan terlihat tidak ada percikan api atau kebocoran arus lagi dari koilnya. Ini tidak nyetrum kawan ya. Kalau yang tadi kalian pegang pasti akan tersetrum kalian. Nah, ini sudah aman kawan. Langsung kita gas-gas dulu. Oke kawan, pekerjaan kali ini beres dan sudah diketemukan penyakitnya, yaitu pada koilnya yang rusak atau koilnya bermasalah. Oke, dan sudah terpasang juga tadi pada box filter udaranya, sudah saya bersihkan dan langsung saya pasang. Oke, untuk hasil yang lebih baik lagi nanti kita bisa lakukan perisetan agar motornya kembali prima dan tidak terjadi berebet-berebet atau seperti masalah yang lainnya. Oke kawan, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat dan tonton terus di video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.